Pemirsa Komisi 3 DPR RI menerima informasi Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa Putra ditangkap oleh Propam Polri atas dugaan kasus narkoba. Informasi tersebut pun didapat pada pagi hari tadi. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni mendengar rumor Irjen Teddy Minahasa ditangkap. Saroni mendengar rumor penangkapan terkait dengan narkoba. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Gerindra Habibur Rahman juga mendengar hal yang sama. Ia masih mencari informasi lebih lanjut. Habibur Rahman juga mendengar kalau penangkapan ini terkait dengan narkoba. Terlepas itu, ia mendukung Polri untuk bersih-bersih. Baik pemirsa, untuk informasi terkait kabar Kapolda Jatim yang ditangkap karena narkoba, melalui sambungan telepon saat ini sudah ada bersama dengan kami Oki Arisandi, reporter kami di Surabaya. Halo Oki. Ya, selamat siang Anggi. Ya, selamat siang Oki. Apakah sudah ada informasi terkait keterangan lebih lanjut ditangkapnya Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa? Baik, sejauh ini kami masih menunggu keterangan resmi, bahkan tadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat ketika kami dan rekan-rekan jurnalis lain di Surabaya dikejutkan dengan informasi terkait ditahannya Irjen Teddy Minahasa yang memang akan segera menggantikan Irjen Pol Niko Afinta dalam posisi Kapolda Jawa Timur. Dalam hal ini ditangkap diduga karena narkoba. Tadi kami berusaha menghubungi Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto, namun beliau masih belum berkenan memberikan keterangan lebih lanjut. Beliau hanya meminta kami untuk memohon waktu dan beliau akan melakukan pengecekan ulang terlebih dahulu. Karena memang sejauh informasi yang kami terima hingga saat ini, di Polda Jatim pun, di Mapolda Jawa Timur tidak ada aktivitas tertentu terkait dengan aktivitas kepolisian. Bahkan setelah beredarnya informasi Irjen Teddy Minahasa ditangkap oleh Propam akibat kasus narkoba, Polda Jawa Timur juga masih belum terlihat aktivitas tertentu karena lebih lanjut memang seluruh kegiatan difokuskan di Jakarta, di Barreskrim, bahkan juga tadi informasi yang kami dapatkan bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit juga akan segera memberikan keterangan secara resmi sore hari ini pasca pertemuan dengan seluruh perwira tinggi, baik itu dari Kapolres, dan juga dari Kapolda dan juga bahkan Kapolri sendiri yang sedang bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Dan memang tadi kami juga bersama dengan rekan-rekan jurnalis lain berusaha melihat secara langsung melalui tayangan live streaming apakah Irjen Teddy Minahasa terlihat di Istana Negara menghadiri panggilan Presiden Joko Widodo. Namun memang dari sejauh pantauan kami, beliau tidak terlihat di halaman Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo yang memang ini semakin menguatkan informasi yang tengah beredar ditangkapnya Irjen Teddy Minahasa. Namun kami juga masih menanti keterangan resmi dari Kapolri apakah kasus narkoba ini berkaitan dengan konsumsi secara langsung atau jual beli, karena dari informasi yang kami dan kawan-kawan dapatkan bahwa disampaikan kasus narkoba yang menjerat Irjen Teddy Minahasa ini diduga terkait dengan penjualan barang bukti sabu dari sejumlah kasus pengungkapan narkoba yang berhasil diungkapnya ketika menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Namun demikian, kami juga masih menunggu informasi secara resmi kebenaran terkait ditangkapnya Irjen Teddy Minahasa yang memang rencananya pekan depan beliau akan melakukan serah terima jabatan di Mabes Polri dan menduduki posisi Kapolda Jawa Timur. Anggi. Iya, baik Oki. Apakah ada informasi yang didengar dari rekan-rekan media yang mungkin juga bersama-sama dengan Oki saat ini di lapangan terkait dengan pihak-pihak lain yang ikut terlibat dan juga saat ini sedang menjalani pemeriksaan bersama dengan Kapolda Jatim, Irjen Teddy Minahasa?
Iya, sejujurnya informasi yang beredar sejauh ini begitu singkat, Andi dan juga pemirsa. Belum banyak informasi yang beredar terkait apakah ada pihak-pihak lain dari kepolisian yang juga ikut terlibat dalam pengungkapan kasus ini atau terkait dengan ditahannya Irjen Teddy Minahasa akibat kasus narkoba. Karena memang sejauh informasi yang beredar di kalangan jurnalis di wilayah Surabaya sendiri, Jawa Timur, hanya disampaikan bahwa Irjen Teddy Minahasa ini ditahan dan juga ditangkap oleh Divisi Propam Polri terkait kasus narkoba. Narkoba ini apakah terkait dengan konsumsi narkoba atau jual beli narkoba, kami juga masih menanti kabar selanjutnya, karena sejauh kami mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto, beliau juga masih enggan memberikan keterangan atau enggan memberikan jawaban, karena memang terkait hal ini rencananya satu pintu nanti sore akan segera dirilis oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit, yang mana memang kami juga masih menantikan hal ini. Nanti kita akan sambung kembali. Karena kami saat ini harus mengupdate seperti apa kondisi di Istana. Terima kasih, Oki. Ya. Baik pemirsa, saat ini kita akan kembali ke Istana untuk menyaksikan keterangan resmi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mabes Polri, kemudian Kapolda dan Kapolres mendapatkan arahan dan direktif langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Ada beberapa poin yang tentunya menjadi catatan kami untuk kita tindak lanjuti. Yang pertama, tentunya kami seluruh jajaran institusi Polri mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada kami terkait dengan beberapa upaya dalam mengawal kebijakan pemerintah seperti penanganan COVID, kemudian juga kegiatan-kegiatan dalam mengawal bantuan sosial dan bantuan-bantuan pemerintah lain, dan juga kegiatan-kegiatan yang tentunya berdampak kepada tingkat kepercayaan publik yang sempat menjadi salah satu peringkat tertinggi untuk APH. Namun karena ada peristiwa FS dan juga beberapa kasus yang kemudian berdampak kepada persepsi negatif, maka saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menjadi rendah. Oleh karena itu, arahan dari beliau jelas dan tegas bahwa kami semua harus solid untuk bersama-sama berjuang melakukan apa yang menjadi tugas pokok fungsi kami, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, responsif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat, respon cepat, dan kita memiliki sense of crisis di tengah situasi yang sulit ini, sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya Harkampimas dan penegakan hukum seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Tentunya kita semua juga sepakat bahwa hal-hal yang sifatnya bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terkait dengan gaya hidup, hal-hal yang bersifat pelanggaran, tentunya ini menjadi arahan dari Bapak Presiden, dan kami akan tindak lanjuti untuk melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas. Termasuk juga tentunya pemberantasan judi online, pemberantasan narkoba, dan pemberantasan hal-hal yang tentunya sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Kemudian kami tentunya akan melaksanakan
arahan dan perintah beliau untuk mengawal pemerintah daerah baik dari tingkat kabupaten, kota, provinsi dalam situasi global yang saat ini sangat sulit. Bagaimana kita mengawal agar yang namanya harga-harga bisa terkelola, bisa terkendali, tingkat inflasi bisa kita kawal, kegiatan-kegiatan pembangunan bisa kita kawal, dan semuanya tentunya menjadi bagian yang harus terus-menerus kita laksanakan. Penguatan terkait dengan soliditas untuk mengawal dan melakukan langkah-langkah terkait dengan tugas pokok fungsi kami dan juga mengawal kebijakan pemerintah, soliditas dengan TNI untuk menjaga stabilitas keamanan, apalagi kita menghadapi situasi tahun politik, dan tentunya bagaimana kita melakukan tindakan tegas terhadap hal-hal yang bisa berdampak terhadap perpecahan, terhadap hal-hal yang bersifat polarisasi, terhadap hal-hal yang mengganggu kehidupan masyarakat yang saat ini sedang sulit. Oleh karena itu tentunya ini menjadi kebijakan dan akan kita tindak lanjuti. Selanjutnya kami akan terus melaksanakan program transformasi menuju Polri yang presisi, tentunya dengan hal-hal yang lebih mudah sehingga bisa dilaksanakan oleh seluruh anggota, soliditas, saling mengingatkan antar anggota, menjadi contoh, memiliki sense of crisis, sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh Polri betul-betul bisa mengembalikan kepercayaan publik, kita bisa mengembalikan apa yang menjadi harapan kita menjadi Polri yang dekat dan dicintai masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, jadi setelah ini nanti kami akan rilis khusus terkait dengan masalah TN, dan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, judi online, narkoba, dan juga komitmen kami untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri. Intinya, terima kasih. Kenapa? Ya, jadi setelah ini kita akan menindaklanjuti, menjabarkan apa yang menjadi arahan dan kebijakan Bapak Presiden, sehingga seluruh anggota mulai dari pangkat terbawah, khususnya para pelaksana di lapangan, kemudian paham, mengerti, dan mereka tinggal melaksanakan. Terima kasih. Secara komando kan Presiden bisa hanya memanggil Pak Kapolri saja, kemudian Pak Kapolri menuliskan pada jajaran. Setelah Bapak menerima arahan dari Presiden, Bapak melihat seberapa urgensi sih pemanggilan Pati-Pati Polri ini ke istana? Ya, tentunya bagi kita ini suatu apresiasi dan kebanggaan, dan ini membuat kami institusi Polri, seluruh personel, seluruh anggota semakin termotivasi untuk melakukan hal yang terbaik. Terima kasih. Ya, pemirsa, itu tadi yang baru saja kita dengar arahan dari Kapolri Listio Sigit Prabowo, di mana menyampaikan bahwa saat ini persepsi negatif dari publik terhadap institusi Polri memang masih terjadi di Indonesia, mengingat adanya beberapa kasus yang baru-baru saja ini terjadi, baik itu dari kasus penembakan Brigadir Joshua Ferdy Sambo, kemudian Stadion Kanjuruhan yang baru-baru ini kita ketahui memang masih dalam proses penyidikan, dan baru saja kita dengar penangkapan Kapolda Jawa Timur yang terlibat narkoba, dan juga adanya
konsorsium judi online yang saat ini juga masih menjadi perhatian masyarakat. Untuk itu Kapolri tadi sempat menyampaikan bahwa solidaritas bersama-sama di tubuh Polri ini memang sedang diperjuangkan. Tidak lain tidak bukan adalah untuk melakukan apa yang menjadi tugas pokok fungsi atau tupoksi dari Kapolri sebagai pelindung, pengayom masyarakat. Dan juga kembali Kapolri mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk memiliki sense of crisis, khususnya di tengah situasi saat ini supaya dapat melakukan penegakan hukum di tengah masyarakat. Dan tadi juga pemirsa, kami sempat mencatat bahwa ada beberapa poin yang disampaikan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa sepakat untuk meningkatkan kepercayaan publik. Yang pertama itu adalah pemberantasan judi online, narkoba, dan kemudian hal-hal yang dirasa meresahkan masyarakat. Kemudian akan berjanji untuk mengawal Pemda mulai dari level daerah, kabupaten, dan juga provinsi. Mengingat saat ini kondisi global yang sedang tidak menentu dan juga saat ini sedang sulit, harga sembako yang cenderung sedang tinggi dan juga akan mengawal pembangunan yang berlangsung di Republik Indonesia. Juga akan melakukan penguatan dalam hal mengawal stabilitas keamanan Republik Indonesia sebagai tupoksi dari kinerja Polri, serta mengawal hal-hal yang sekiranya dapat berdampak kepada perpecahan sehingga dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Kemudian Kapolri juga berjanji untuk akan melaksanakan transformasi Polri yang presisi, sehingga tidak hanya sebatas menjadi slogan, tapi juga dapat dijalankan oleh semua anggota, yaitu untuk menjadi contoh bagi masyarakat agar bisa menjadi Polri yang dekat dan dicintai masyarakat Indonesia sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Dan yang terakhir akan menyampaikan tindak tegas terhadap mereka yang terlibat dalam judi online maupun narkoba. Khususnya tadi Kapolri juga menyampaikan bahwa hari ini akan menyampaikan keterangan secara langsung atas tindakan yang akan diambil kepada Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Teddy Minahasa.